Oke, halo Bapak Ibu, selamat malam. Hadir lagi bersama saya, Devintia, yang akan menjadi host pada malam hari ini di Community Level Up Club gitu. Wah, senang banget ya bisa ketemu Bapak Ibu lagi di setiap hari Kamis jam 19.30 dengan topik yang berbeda-beda. Nah, kalau malam hari ini kita akan ngobrol tentang kelola kekayaan Anda secara efektif dengan metode SPID. Nah, tadi kalau sebelum di-record nih, sebetulnya udah ada yang tanya, SPID itu apa sih? Terus kenapa narasumber kita yang keren pada malam hari ini itu mengambil topik ini gitu? Saya juga penasaran, tapi tadi katanya nggak boleh di-spill-spill, tapi saya akan paksa spill gitu ya. Saya perkenalkan dulu narasumber keren kita yang sudah wow, udah kayaknya klinis banget nih, Pak Edi Hmm. Max. Selamat malam. Malam, malam Bu Devin. Ya, Habis dari selamat salon nih, malam Pak. semuanya. Kenapa? Habis dari salon nih, Pak, kayaknya. Oh enggak, memang stylenya begitu. Demi demi untuk acara iCommunity nih. Demi untuk acara iCommunity tampil prima gitu ya. Oke. Tadi kan Bu Feni sebelum kita mulai udah tanya nih Pak, Ya. metode SPID itu apa sih gitu kan. Nah, Mm-mm. saya mau memaksa Bapak menjelaskan spill sedikit nih. Kenapa sih kok mengambil Oke. topik ini dan SPID atau SPID ini apa Hmm. ini Pak? Oke. Jadi pada prinsipnya ya, sekilas dulu ya. Kalau kita baca secara langsung itu kan bunyinya itu kayak kita baca itu katanya speed ya, speed ya. Speed itu kan kalau dalam bahasa Inggris dengan penulisan yang berbeda kan artinya itu Cepat. cepat ya, cepat. Nah, jadi rata-rata kalau orang ditanya pengen, kaya itu pengen cepat atau pengen lambat? Pengen cepat ya? Kalau bisa besok nih kayaknya. Nah, jadi saya hanya meminjam bunyinya aja, tapi itu sebenarnya adalah singkatan dari beberapa kata-kata yang nanti kita akan bahas, yang mana itu sangat familiar untuk urusan bagaimana kita merencanakan untuk mencapai kekayaan yang maksimal dan bagaimana kita juga bisa jaga sampai bukan cuma jaga untuk kondisi kita, tapi jaga sampai generasi-generasi berikutnya kan. Karena kan kita pasti punya keluarga. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, jadi Pak Edi ini adalah ahli terkait finansial Bapak Ibu. Jadi Iya. kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nih tentang Pak Edi, saya udah bisnis bertahun-tahun tapi kok saya masih gini-gini aja. Maybe Hmm. ada yang salah pengelolaannya atau Bapak Ibu ternyata banyak expensesnya yang tidak penting atau gimana. Nah, mungkin ini sangat cocok ya untuk Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan setelah penjelasan dari Pak Edi malam hari ini gitu. Oke, saya sudah nggak sabar nih. Monggo Pak Edi, silahkan langsung aja materinya, monggo. Oke, jadi sebelum saya share materinya juga, untuk menyesuaikan nih dengan audiens yang hadir hari ini, saya mungkin izin untuk bertanya dulu ya kepada teman-teman semuanya gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin pertanyaan saya simpel karena saya akan menyesuaikan cara saya membawakan materi hari ini. Jadi yang pertama adalah pengen tahu nih latar belakang peserta pada hari ini itu pekerjaan atau profesinya apa? Misalnya contoh nih, misalnya saya punya usaha tadi seperti yang Devin bilang ya, saya itu bisnis ya, atau oh saya ini karyawan, atau saya seorang profesional, atau apapun itu. Mungkin bisa ketik kali ya, saya bisa lihat dulu di chat box, jadi saya punya gambaran nih, kira-kira yang hadir hari ini tuh lebih banyak latar belakangnya apa. Boleh ya, semua peserta boleh ketik di chat box, saya pengen tahu kira-kira yang hadir hari ini tuh kira-kira lebih banyak latar belakang pekerjaannya atau profesinya apa ya. Ayo silakan. Monggo Bapak Ibu boleh tulis Oh, founder Bu Feni. founder. Jadi bisnisnya. Bisnis. Kalau Oh, tadi ada yang di bidang pangan, Bu Luciana. iya. Jenis bisnisnya Ya, nggak usah terlalu dijelasin, nggak apa-apa, yang penting cuma tadi aja, bisnis, karyawan, profesional, atau apa gitu. Nah, wira swasta, Pak wira Suwandi swasta. di asuransi. Oke, Mm-mm. oke. Siapa lagi nih? Yang lain-lain bagaimana? Karyawan tapi mau bikin usaha parfum. Amin ya, Bu Ratu ya.
Semoga bisa segera ya. Kemarin saya malah bikin parfum juga. Asuransi dan properti Bu Jenny, Pak Steven karyawan. Oh, berarti artinya sangat bervariasi ya? Ada yang karyawan, ada yang bisnis, ada yang profesional, lengkap nih Bu Devin. Jadi semua latar belakang ada pada malam hari ini ya. Jadi saya kira ini sudah cukup menggambarkan ya. Mungkin kalau yang belum mau menyusul silakan. Jadi, saya izin untuk pertanyaan kedua dan terakhir untuk sebelum saya memulai ini. Nah, pertanyaan kedua adalah tadi kan sempat bicara mengenai perencanaan keuangan nih, financial planning. Di Mhm. awal-awal juga sudah ada yang curcol pertanyaan nih, bagaimana tujuannya untuk menghindari menjadi kaya karena bayar pajaknya ribet. Ya, jadi, Pak Arjo nih udah langsung bertanya, nggak sabar lagi kayaknya. Tapi bentar ya Pak Arjo ya, nanti kita bahas ya mengenai pajak juga ya. Ini pertanyaan keduanya seperti ini, suara saya masih cukup jelas ya? Saya cuma Jelas ingin Bang. bertanya dan ini kita nilai diri kita sendiri. Kita nilai diri kita sendiri dari skala 1 sampai 10, ya. Kalau 1 itu artinya benar-benar belum paham tentang literasi keuangan. Kalau 10 itu udah paling paham, ya, si paling tahu segala hal tentang literasi keuangan. Nah, saya pengen lihat nih Bapak Ibu, teman-teman, ya. Angka 1 adalah sangat tidak paham, angka 10 adalah super paham. Nah, teman-teman ada di angka berapa boleh ketik nggak? Jadi saya punya gambaran ada di mana nih. Ada yang Berat tuh minus. Ah, beneran waduh, Bang. Seenggaknya Ibu waduh, udah bisa memilah-milah uang kan berarti 3 lah Bu, 3. minus Bu Feni 1. 7. Oke, keren keren. Ayo nggak apa-apa ya, ini nggak ada ceritanya angka rendah itu salah nggak ya? Jadi biar Iya. cara saya membawakan materi hari ini, saya ingin menyesuaikannya teman-teman. Ya jadi biar nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat gitu ya buat teman-teman semuanya. Ya, Pak Edi Gono 6. Pak Edi Gono 6. Saya 3, saya 3. Ya oke, no problem ya. 3 nanti selesai ini mungkin akan bertambah berapa poin gitu kan ya, gitu. Yang lain bagaimana? Mungkin kalau sudah 50% saya punya gambaran cukup mewakili nih untuk audiens pada hari ini. Bu Luciana 6. Luciana 6, 6 juga. Ya, yang lain silakan. Sudah? Oh, Bu Jenny 3. Oke. Pak Pak Suwandi itu Suwandi 7. Jelas nih kalau Pak bagus Suwandi ya. mana. Bidangnya sudah keuangan nih Pak Suwandi ya kan. Jadi udah pasti lumayan tahu. Oke. Oke, jadi lebih kurang range-nya ya, antara 3 tadi -1 ya, bercanda kali ya kalau -1 ya berat tuh. Nah jadi, range-nya lebih kurang sampai di 7 lah ya kira-kira ya. Mudah-mudahan dengan, sharing kita hari ini, kita sama-sama belajar ya. Jadi artinya saya juga pengen belajar dari teman-teman semua nih, karena nanti kita akan banyak interaksi bareng-bareng yang membuat kita bisa dapat pemahaman lebih baik terkait dengan apa yang saya mau sharing-kan pada malam hari ini. Oke, saya kira sudah siap dan saya akan share, materi saya pada malam hari ini ya. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Sudah jelas, jelas. Jelas ya? Tonight Show. Oh, sudah ada foto kita berdua nih Bu Devin. Oke, sekarang saya akan langsung mulai aja ya. Ini masih ada chat mungkin yang mungkin saya perlu baca. Oke, sip, ya udah. Jadi langsung aja ya. Yang pertama, saya ingin bertanya, jadi makanya acara kita cukup interaktif ya. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar. Kira-kira bedanya rich ya dengan wealthy itu bedanya apa? Ayo, ada yang mau menyumbangkan pendapat boleh ya? Jadi rich itu mungkin kalau bahasa Indonesianya kaya gitu ya, kaya. Kalau wealthy itu mungkin makmur ya. Nah, kira-kira bedanya apa ya antara rich dan wealthy ya? Nah, ayo, boleh ketik, Bedanya boleh apa tuh? langsung buka speaker juga boleh, mangga. Oh, nggak usah angkat tangan, Pak. Kayaknya langsung aja. Boleh ngomong, monggo. Iya, 4 huruf atau 7 huruf, benar sekali Bos Wandi. Iya iya, yang lebih panjang kayaknya lebih bagus gitu ya. Ibu-ibu senangnya lebih panjang biasanya, kalau hurufnya. Oke, ada yang mau sumbang pendapat? Oke, Pak Arjo, ada wealth management dan nggak ada risk management. Kalau risk itu kekayaan tapi tak bisa dikelola dengan baik. Oke.
Jadi mendingan jadi orang kaya atau jadi orang yang makmur gitu? Lebih senang yang mana? Oke. Wow 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 wow. Makmur kata Bu Makmur. Ratu. Iya, makmur ya. Dua-duanya oke. Sekarang kita lihat ya bedanya ya. Saya akan buka slide berikutnya. Jadi rich ini kira-kira pengertiannya begini ya. Sebentar kita lihat. Yang pertama ya. Jadi dianggap lebih kurang adalah orang-orang yang punya penghasilan besar ya, atau punya uang banyak pada saat tertentu ya. Jadi yang kedua, mungkin aja kalau orang kaya ini secara, jumlah hartanya itu sifatnya itu sementara atau bisa fluctuating ya, artinya bisa berubah-ubah nilainya, jumlahnya dan nilai kekayaannya, ya nilai asetnya bisa fluctuating, artinya bisa naik turun dengan mungkin dengan waktu yang cepat gitu ya. Nah, jadi bisa juga dihubungkan dengan, orang-orang yang punya penghasilan active income yang besar gitu ya. Jadi orang-orang yang punya penghasilan besar, misalnya artis ya, misalnya, orang-orang yang mendapatkan momentum sehingga dia bisa dapat uang banyak dalam waktu cepat dan tertentu ya. Dan juga katanya nih ya, katanya ya tadi benar juga ada yang bilang bahwa, mendingan jadi orang yang kaya, tapi kaya belum tentu bisa bertahan lama ya. Karena biasanya umumnya katanya mungkin terkait dengan gaya hidup yang juga mewah sekali, high spending, ya, makanya dia kelihatan kaya, gitu ya. Kalau orang yang uangnya banyak, tapi kalau dia nggak high spending, nggak ada yang tahu dia kaya, teman-teman. Jadi biasanya orang yang rich ini ya, ya crazy rich ya, banyak ya. Jadi dianggap crazy rich, bahkan ya sekarang istilahnya biasanya high spending and lavish lifestyle. Nah, terus yang kelima ini cukup menarik ya, bahwa disebutkan mungkin ya, secara jangka panjang mereka tidak secure secara keuangan, ya. Bisa aja kita ngelihat orang yang mungkin kemarin kaya, hari ini tiba-tiba langsung ngedrop, udah nggak kaya lagi, ya. Jadi ini kira-kira, penjelasan dari istilah daripada rich atau kaya, ya. Sekarang kita akan lihat bedanya dengan wealthy itu apa ya, dengan makmur ya. Nah, wealthy ini biasanya dikaitkan, dihubungkan dengan orang-orang yang sudah mengakumulasi aset-asetnya, ya, dan secara keuangan jauh lebih stabil daripada orang yang kaya tadi, yang rich, ya. Dan jauh lebih permanen dan sustainable. Artinya apa? Dia udah fondasinya jauh lebih kuat ya, jadi dia bisa mempertahankan, eee, nilai asetnya dan bisa juga dalam waktu yang jangka panjang, ya. Biasanya juga memiliki passive income stream, dia punya arus penghasilan pasif ya, dan juga biasanya investasinya banyak katanya ya. Dan kadang kala mereka juga, fokus dengan bagaimana caranya mereka bisa melestarikan atau mereka menjaga aset-aset yang sudah tercipta dan bagaimana mereka mengembangkan kekayaan mereka lagi ya. Jadi growing wealth ya, itu yang sangat-sangat, diperhatikan oleh orang-orang yang wealthy ya. Dan juga mereka memprovide long term financial security ya, jadi artinya mereka juga sangat-sangat menjaga ya, untuk keamanan keuangan dalam jangka panjang. Jadi mereka itu benar-benar sangat-sangat terstruktur ya. Jadi bagaimana mereka punya aset yang sangat terstruktur. Sehingga beda dengan yang rich tadi, kalau yang wealthy itu jauh-jauh lebih kuat secara finansial ya. Jadi kalau kita tadi sempat ada yang nyinggung, ada wealth management, tidak ada rich management. Wah, kasih jempol dua nih tadi siapa yang komentar tuh ya. Jadi hari ini juga sebenarnya kita juga sedikit banyak menyinggung tentang wealth management ya. Nah, benar nih wealth management. Teman-teman pengen punya seperti ini di rumah ya. Jadi kalau pancinya ini jangan buat masak sop ya, karena isinya emas semua nih ya. Jadi ini adalah simbolik yang saya gambarkan bahwa kita akan membahas bagaimana dengan manajemen kemakmuran ya istilahnya ya, manajemen kekayaan dalam artian di sini lebih arahnya ke kemakmuran, sehingga kita bisa menciptakan kekayaan yang lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bisa bertahan lama ya. Ini adalah tema kita pada malam hari ini ya. Kita lanjut dan kemudian nah, strateginya bagaimana nih kalau kita bicara SPID tadi ya. SPID, waduh belum ada bocorannya nih Bu Devin ya, huruf apa sih ini gitu ya mewakilinya ya. Jadi
Kalau lihat di sini ternyata strateginya itu jangan dibalik-balik ya, karena ada step-stepnya. Nah, tapi banyak orang kita ya, banyak ya, tapi mungkin bukan di ruangan ini, bukan di room ini, tapi di Afrika sana mungkin ya, di ujung dunia atau di planet yang lain gitu ya, yang suka membolak-balikkan SPID ini, ya. Kalau punya uang lebih sedikit biasanya mereka ngapain? Invest, ya mereka suka shopping ya. Jadi S-nya yang pasti bukan shopping ya teman-teman ya. Jadi S ini bukan shopping ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat S ini jawabannya adalah kita langsung aja biar tidak penasaran lagi teman-teman semuanya ya. Ini kita akan klik strategi step satunya adalah saving ya. Jadi kalau bahasa Indonesia juga hurufnya sama S, simpanan ya. Jadi untuk supaya kita memiliki kekayaan yang bisa bertambah, berkembang, dan dipertahankan, dan kemudian bisa dilestarikan, ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya saving, ya, atau punya simpanan, ya. Di sini simpanan dalam bentuk tabungan ya, simpanan tabungan, oke. Nah, kalau kita bicara simpanan atau saving ini, kita bisa harus tahu dulu definisinya apa nih, biar nggak salah paham, ya. Kalau saya simpan uang di deposito itu namanya saving apa bukan? Nah, ayo kita jawab ya dan tidak nih. Ya atau tidak di dalam chat box. Kalau saya simpan uangnya dalam bentuk deposito, apakah itu saving apa bukan? Yes or Saving, no? saving bukan Bapak Ibu. Simpanan nggak sih, Pak? Ayo, ayo, Simpanan bukan Bapak Ibu. ayo, ayo. Pada bingung, ya. Nanti dapat kerupuk dari Devin kalau misalnya benar katanya. Bukan kayaknya. Kata Bu Ratu bukan kayaknya. Bukan kayaknya, bisa jadi simpanan bukan saving kalau banknya bangkrut. Oh, jangan kaitkan dengan bangkrutnya dulu ya. Uang orang taruh di bawah bantal aja bisa digondol kok ya sama tuyul kok. Jadi artinya sebenarnya resiko selalu ada. Oke ya. Jadi kalau bicara saving kita harus bicara definisinya dulu ya. Saving itu fungsinya apa sih sebenarnya? Saving itu adalah sebenarnya buat tempat penampungan sementara teman-teman, ya. Dalam artian di sini adalah uang itu nggak harus bertumbuh, karena saving itu tidak punya tujuan untuk menumbuhkan jumlah uangnya atau jumlah asetnya, ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, kita taruh di dalam tabungan bank, misalnya kayak model kalau di BCA itu ada tahapan gitu ya, yang bunganya cuma 1% atau 0, sekian persen per tahun, dan mungkin dipotong dengan biaya admin aja jadi nggak naik itu jumlah uangnya, ya bahkan mungkin berkurang. Nah, itu kategorinya adalah lebih kepada saving. Jadi kata kuncinya dari saving adalah tempat penampungan sementara, ya. Jadi tempat penampungan sementara yang biasanya ada 2 akun yang kita miliki, yang pertama adalah akun buat transaksi, ya, akun buat transaksi misalnya bayar pulsa, bayar listrik, ya, bayar biaya hidup dan sebagainya, artinya itu adalah simpanan yang dipakai buat transaksi. Tidak ada tujuan untuk yang namanya dipakai untuk, dikembangkan. Tapi saving yang satu lagi yang mau saya bahas adalah di sini kita bicara mengenai dana darurat. Ya. Jadi, sebelum kita bicara kepada fase yang lain, step yang lain, saving yang kita maksud di sini adalah kita harus memiliki simpanan uang ya di bank yang liquid. Jadi sifat daripada saving sendiri adalah dia harus liquid, bisa ditarik kapan aja, ya. Bisa ditarik kapan aja. Kalau misalnya dia nggak bisa ditarik kapan aja, jadi artinya dia bukan saving. Makanya tadi pertanyaannya kalau deposito bisa ditarik kapan aja nggak? Enggak ya, karena ada jatuh tempo. Jadi deposito bukan bagian dari saving. Saving itu adalah yang modelnya ada di ATM kita, ya. Yang ada di tabungan kita yang bisa pakai kris, yang bisa pakai, biasanya di-scan dulu lah ya, atau ditransfer langsung ke rekening yang lain. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan saving, ya. Jadi bisa buat transaksi ataupun buat dana darurat. Nah, dana darurat itu idealnya berapa bulan? Idealnya adalah 6 bulan dari, kebiasaan atau spending kita setiap bulan. Jadi kalau spending kita setiap bulan adalah 5 juta, artinya dana darurat kita harus punya 6 kali 5 juta atau 30 juta yang selalu kita jaga buat apa? Buat kalau terjadi kondisi darurat ya. Yang kedua juga kalau memang sudah berkeluarga, biasanya kita arahkan bisa sampai 12 bulan. Karena untuk kepentingan anak-anak biasanya juga akan lebih menguras ya, dana tersebut bisa lebih cepat habis.
karena kita nggak pernah tahu kebutuhan daripada anggota keluarga yang lain. Nah, jadi kalau sudah bicara saving, ini harus punya ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara saving di sini tidak dalam tujuan untuk menciptakan kekayaan baru, tapi adalah sebagai alat transaksi, sebagai tempat untuk menyimpan dana darurat. Oke ya? Nah, sampai di sini jelas. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu nih, supaya teman-teman ada nggak sih yang ngerasain misalnya, "Pak, saya mau saving ini Pak, tapi kenapa tabungan saya nggak ngisi-ngisi nih Pak?" Ada nggak? Nah, ada nggak sih kira-kira? Ada ya? Nggak usah ngakuin ya, di sini nggak usah dijawab. Tapi pasti ada yang merasa kalau saya mau saving itu kok agak susah ya. Selalu ada godaan dari biasanya kalau tanggal-tanggal yang biasanya kembar itu loh, ya. 11, 22, 33 biasanya kita disuruh ngapain? Bukan disuruh Cekek. saving, tapi shopping, ya. Jadi saving berubah menjadi shopping kalau misalnya tanggalnya kembar, betul? Betul ya? Betul. Yang kita nggak perlu biasanya langsung dilirik di wishlist-nya, itu langsung diklik di situ biasanya, karena wishlist-nya biasanya udah panjang. Saya juga Boncos gitu sebelum teman-teman, menabung katanya Pak Arjo. bener. Nah, saya juga gitu kalau saya cek wishlist saya di marketplace, di akun saya, itu ribuan wishlist-nya, ya. Tapi cuma disimpan-simpan aja sih, gitu loh, siapa tahu butuh gitu ya. Tapi biasanya kalau kita, apa namanya, semangat belanjanya itu kenceng gitu ya, hati-hati kalau wishlist-nya banyak ya, harus bisa mengontrol itu. Jadi artinya apa teman-teman, kita harus bisa melindungi saving kita dengan cara supaya kita harus bisa membedakan ini kalau kita setiap kali mau belanja dicek dulu apakah ini memang butuh atau pengen, ya. Kalau misalnya kita ini butuh, ya udah dipakai. Kalau memang pengen ditahan dulu ya, supaya dana daruratnya itu sudah tersedia dulu atau memang kita udah ngebudget memang itu untuk dibuat untuk dibelanjain ya silakan. Oke. Nah terus, tadi seperti saya bilang saving itu tantangannya tadi adalah apa? Adalah sifat konsumtif, ya. Kalau kita bisa menjaga sifat konsumtif kita, ya kita bisa cek and recheck dulu ini buat shopping untuk memang kebutuhan ataukah ini untuk keinginan. Kalau memang keinginan di-hold aja dulu, dijamin saving-nya aman, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke strategi berikutnya nih, P ya, P. P itu kira-kira apa ya? Protection ya. Jadi, uang yang sudah kita kumpulkan step by step itu biasanya ya, yang namanya hidup kira-kira ada resiko nggak sih? Resiko hidup itu apa sih kira-kira ya? Payment ya kata Pak Arjo ya. Payment tadi kalau di saving itu memang resikonya di payment tuh ya, tapi di sini ada payment juga loh, ya. Jadi kalau kita bicara protection ini kira-kira kaitannya dengan apa ya kalau protection ya? Harta bisa berkurang nggak sih teman-teman? Rekening bisa berkurang nggak? Bisa ya? Biasanya kalau rekening berkurang itu kalau dalam jumlah sedikit karena belanja. Tapi kalau dalam jumlah banyak, kira-kira karena apa? Misalnya tiba-tiba akunnya itu habis uangnya gara-gara ada kejadian, benar nggak? Ya. Yang pasti ini tidak ada kaitan dengan judi online ya, yang lagi marak ya. Ya, jadi ini nggak ada kaitan dengan judi online walaupun judi online bisa bikin semuanya habis gitu ya. Jadi, protection di sini adalah yang kita bahas adalah terkait dengan yang namanya resiko hidup. Resiko hidup itu adalah salah satu yang paling sering terjadi adalah resiko atas biaya di dalam kejadian kalau memang kita ngalami yang namanya sakit atau kecelakaan, betul nggak? Di rumah sakit nggak harus kita dirawat? Di situ keluar uangnya nggak kira-kira loh teman-teman. Saya sendiri dengan latar belakang di, financial planning dan juga ada di perusahaan asuransi juga sering ngurusin klaimnya klien-klien yang notabene selama 6 bulan terakhir ini mungkin udah miliaran loh. Hanya dari nggak sampai 10 klien yang saya urus. Yang satu patah kaki 180 juta, ya. Yang satu lagi naik motor keserempet sampai hari ini sudah mau 200 juta, hanya kelingking yang rusak, ya. Tapi kondisinya cukup remuk. Sehingga itu udah mau hampir 200 juta dalam 3 bulan ini treatment-nya. Satu lagi kepleset patah tangan, ya, itu juga ngabisin 120 juta. Nah, saya baru bilang 3 aja udah 500 juta ya. Jadi nggak heran kalau misalnya dalam 6 bulan ini bisa ngitung-ngitung
uang yang harus dihabiskan untuk rumah sakit aja sudah berapa? Sudah mau 1 miliar teman-teman, ya. Jadi dalam artian di sini, kalau kita mau menciptakan kemakmuran untuk diri kita sendiri, jangan lupa bahwa uang yang sudah kita kumpulkan, ya. Jadi tentunya uang yang sudah kita kumpulkan, tadi saya tanya profesi teman-teman tadi adalah tentu saja teman-teman tadi pasti namanya profesi itu bekerja sebagai karyawan, sebagai, wirausaha, sebagai profesional, tentu punya penghasilan kan ya. Nah, penghasilan ini akhirnya menciptakan apa? Tabungan tadi, ya, simpanan. Tabungannya sudah mulai terkumpul, kalau misalnya nggak dijaga, nggak dilindungin, yang terjadi adalah mulai lagi dari awal. Karena harus bayar biaya-biaya tadi, biaya rumah sakit, ya, biaya macam-macam dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, ya, ini bukan hanya bicara terkait dengan manusianya ya. Jadi teman-teman kan juga punya kendaraan ya, punya motor, punya mobil, terus, punya rumah, yang itu juga semuanya harus ada proteksinya. Bayangkan kalau misalnya kita punya mobil dan tidak dilindungi terus kemudian terjadi kondisi kecelakaan, mobilnya rusak nggak? Rusak. Masuk bengkel bayar nggak? Bayar dan mahal, ya. Sehingga korek lagi tabungannya. Makanya yang namanya proteksi ini bukan hanya terhadap si pemiliknya, si manusianya, tapi terhadap semua aset-aset yang mungkin bisa diproteksi, ya. Jadi, dengar-dengar katanya motor juga sekarang udah ada rencananya, ada undang-undang mau diasuransikan juga ya. Jadi bukan cuma mobil ya. Ini ada bagusnya juga teman-teman, karena apa? Karena itu juga aset. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara protection, biasanya orang kaitkan dengan sebuah istilah atau sebuah kata yang namanya apa, asuransi ya. Tadi juga Pak Suwandi juga tadi di, insurance ya, Pak, ya? Bisnisnya ya? Di asuransi juga, jadi sama. Jadi di asuransi ini nanti kita tadi tahu ya, ada namanya asuransi umum yang terkait untuk, melindungi aset-aset kita yang bentuknya harta ya, misalnya mobil ya, kendaraan-kendaraan ataupun, rumah, gudang dan sebagainya, ya, itu asuransi umum. Dan juga ada yang, asuransi yang terkait dengan personal ya. Jadi ada asuransi jiwa, asuransi rumah sakit, asuransi kecelakaan, bahkan juga kalau lagi liburan biasanya diminta travel insurance juga ya. Jadi artinya, secara umum kita semuanya sudah tahu bahwa protection ini penting. Cuma karena biasanya nggak dipaksa, biasanya suka mengabaikan. Buktinya apa kalau protection itu penting? Teman-teman ada yang di sini pernah KPR rumah di bank? Pernah pakai kredit? Nah, biasanya banknya ngomong apa? "Pak, harus pakai asuransi ya, Pak." Kenapa? Kalau misalnya terjadi resiko Bapak tiba-tiba mendadak meninggal, semua utang-utang ini jadi nggak perlu ditagih ke keluarga, Pak. Jadi dianggap lunas, ya. Jadi rumahnya langsung lunas kalau terjadi resiko meninggal dunia terhadap si, yang minjem ini ya. Nah, jadi Bank aja tahu kok itu penting gitu ya. Dan saya selalu mengatakan kadang-kadang kepada beberapa teman-teman yang masih ngeyel-ngeyel gitu ya, yang masih ngotot tahu penting tapi nggak mulai-mulai itu, biasanya saya cuma bilang begini, kalau yang namanya bank aja bisa minta kita memprotek, artinya apa? Jiwa kita dilindungin, bukan jiwanya sih sebenarnya, nilai ekonomi kita dilindungin dengan tujuan kalau terjadi resiko itu akan menjadi nilai ekonominya dikasih ke bank. Nah, bank aja kita kasih, padahal kita bukan saudaraan sama si bank loh ya. Tapi dengan keluarga kita sendiri ya, pasangan dan istilahnya darah darah daging kita sendiri, masa sih kita nggak mau kasih mereka juga proteksi nilai ekonomi kita, hanya mau kasih ke bank aja, apa nggak salah tuh? Ya, jadi ini kadang-kadang suka saya sentil juga nih, buat orang-orang yang lebih prefer kalau ada asuransi kreditnya mau, tapi untuk diberikan kepada keluarga kagak mau, ya. Jadi ini cukup, apa ya, menyedihkan ya sebenarnya kalau kita masih belum menyadari itu. Tapi anyway, saya tidak bahas tentang itu ya hari ini, cuma sekilas saja. Dan untuk di protection ini, strategi tahap 2 ini, setelah kita punya tabungan, mohon untuk selalu melindungi tabungan yang sudah kita kumpulkan. Supaya nggak mulai apa, dari nol lagi ya. Jadi supaya teman-teman nggak mulai dari nol lagi, strategi tahap 2 ini harus dijalankan, harus dilakukan, ya. Strategi tahap 3 apa sih kira-kira tahap tiganya? Nah, kalau kita sudah melindungi dan tahap 3 ini sebenarnya bisa kita lakukan secara paralel teman-teman, ya. Jadi kalau tahap 2-nya udah jalan ya, tahap 3-nya bisa langsung jalan juga. Nah, tahap 3 ini adalah I-nya adalah
investment, ya. Jadi kalau kita sudah punya protection, ya, investment-nya juga harus dilakukan, ya. Jadi kalau bicara dalam hal investment di sini, ya kalau bahasa Indonesianya I juga investasi ya kebetulan ya. Investasi ini juga penting ya, artinya kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya nih, seandainya saya ini ambil contoh ya, jadi teman-teman bisa lebih gampang mengertinya adalah begini. Biaya hidup saya sebulan 3 juta misalnya ya, contoh ya, biaya hidup saya sebulan 3 juta karena saya masih single nih, saya belum married, jadi saya nggak perlu uang terlalu banyak untuk, dipakai. Lalu saya saat ini di tabungan saya, itu kan tadi dana darurat kan 6 bulan ya, berarti cukup berapa? 3 juta kali 6 bulan, 18 juta. Sebenarnya dengan 18 juta saya sudah mengamankan dana darurat saya. Ternyata pas dicek, kita lakukan financial check up sama si orang ini, ternyata di simpanan atau di tabungan dia itu ada 100 juta teman-teman. Jadi hanya perlu 18 juta, tapi dia punya 100 juta. Bagus nggak sih kira-kira? Nah, saya mau nanya lagi nih ke teman-teman nih. Bagus nggak sih kalau orang yang misalnya biaya hidupnya sebulan 3 juta, kemudian kita udah kasih tahu perlu dana darurat lebih kurang 6 bulan, tapi di tabungan dia itu ada 100 juta nganggur, ya, nganggur. Kira-kira bagus nggak sih menurut teman-teman? Kurang maksimal kata Pak Indra ya, kurang Hmm, maksimal. Nah, yang lain gimana nih? Setuju nggak dengan Pak Indra? Ayo, silakan. gimana? Monggo Bapak Ibu ditulis di kolom komentar. Ayo, semuanya setuju kayaknya ya. Mobil sport tapi gigi satu terus ya, jadi bunyi ya mobilnya ya. Kata Pak Suwandi langsung diinvestkan gitu ya. Bagus, tapi sebaiknya buat investasi juga kata Bu Ida ya. Jadi teman-teman sebenarnya ya saya boleh katakan thank you ya buat teman-teman yang sudah berinteraksi ya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya ya kalau kita punya uang lebih banyak daripada 6 bulan dana darurat. Tapi sekali lagi, tapi kita tahu ada yang namanya inflasi ya. Jadi kalau uang kita ditaruh di tabungan, bisa jadi nilainya akan berkurang. Karena apa? Karena di sana tidak bertumbuh, ya. Tadi kita udah bahas ya, di bagian S-nya, di bagian saving, itu dananya tidak bertumbuh, teman-teman. Karena tidak bertumbuh, sedangkan inflasi itu jumlah atau persentase inflasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan tabungannya, maka nilainya akan turun. Sehingga kita ada di posisi rugi kalau kita lebih uangnya di saving. Nah, oleh karena itu, makanya kita harus menempatkan kelebihan uang itu di spot investment, ya. Di mana investment ini nanti kita juga ada kuesionernya tuh sebenarnya, teman-teman. Ya, kita bisa tahu karakter kita nih, profil resiko kita bagaimana, apakah kita konservatif, apakah kita agresif, atau di tengah-tengah moderat nih, sedang-sedang aja lah, bisa ambil resiko tapi nggak terlalu berani ya. Dan juga kita juga harus tahu kalau kita nyimpen uang itu, investasi itu tujuannya kapan lagi mau dipakai, ya. Apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, ya. Dan kalau produk apa yang kira-kira cocok ya, karena investasi itu produknya banyak banget ya. Jadi kalau saya secara umum ya, kalau orang saya perhatikan itu biasanya kalau mereka punya uang lebih, mereka itu ada yang biasanya beli properti, investnya di mana? Properti. Nah, yang kedua mereka suka investnya di mana lagi? Biasanya di dalam bentuk, investment yang modelnya seperti saham, obligasi, reksadana, bahkan sekarang juga zamannya kripto ya, zamannya kripto, itu semuanya bisa dilakukan dalam bentuk investment, tapi kita harus tahu profilnya kita tadi ya. Kemudian ada juga yang senengnya adalah udah, gua aman aja deh, deposito aja, ya. Deposito kasih bunga berapa? 4%. 4% kalau begitu dipotong pajak lagi 20% ya. Wah 3,6 ya, 3,6 apa 3,4. Ya udahlah, inflasinya juga mungkin sekitar 4%, ya udah impas-impasan lah ya. Jadi sehingga, dia milihnya taruh uang di deposito. Dan terakhir adalah di komoditi atau emas, benar kata Bu Ida ya. Jadi kalau misalnya ada juga orang yang uangnya lebih senangnya belanja emas, ya nyicil-nyicil emas dikit-dikit lama-lama jadi banyak, ya. Pak Arjo ada bertanya,
bagaimana bisa menabung dengan gaji di bawah UMR dan harga-harga barang selalu naik, padahal sudah hidup sangat hemat. Nah, hal-hal seperti ini sering kita ketemu Pak Arjo, biasanya kita akan bedah ya. Jadi kalau pernah lihat acara bedah rumah ya, sama sebenarnya, semuanya itu bisa dilakukan namanya pembedahan ya. Jadi yang dibedah itu nanti ada namanya melakukan budgeting ulang, cek pengeluaran-pengeluaran mana yang memang masih memungkinkan untuk dikelola dan bagaimana juga untuk memastikan selalu ada surplus setiap bulan sehingga bisa menabung tadi ya. Tantangan menabung itu adalah kalau pengeluaran itu jauh lebih besar daripada pemasukan, jadi nggak mungkin bisa nabung ya. Tapi tentu saja selalu ada jalan keluarnya ya Pak Arjo ya, tapi kita belum, sempat untuk bahas lebih detail pada malam hari ini ya. Tapi singkat ceritanya biasanya dengan financial check up dan melakukan budgeting, selalu kita temukan ada potensi untuk memperbaiki kondisi keuangan tersebut sehingga diharapkan bisa setidak-tidaknya kalau nggak bisa surplus minimal jangan defisit ya. Dan kalaupun ternyata sudah dicoba-coba defisit, salah satu solusi akhirnya biasanya selalu adalah cari side hustler istilahnya ya. Cari penghasilan baru, misalnya di sini ada teman-teman yang punya bisnis, ya udah jadi afiliasi aja, ya, jadi reseller aja. Misalnya Bu Devin ada jualan makanan nih, ya kan, kita pengen cari penghasilan tambahan karena sudah dihitung-hitung kok masih nggak dapet ya buat nutup. Ya udah, bilang aja sama Bu Devin, "Bu, saya bantu jualin boleh nggak produknya? Saya bisa dikasih berapa persen komisinya?" Ya kan? Nah, jadi kita bisa lakukan namanya pekerjaan tambahan selama kita nggak gengsi, ya. Selama mulut kita mau dibuka gitu ya. Ada dulu saya pernah ketemu satu trainer katanya begini, "Kalau mulut nggak mau dibuka ya, jangankan uang bisa masuk ya, nyamuk aja juga nggak masuk," katanya. Jadi, usahakan kalau memang kita lagi membutuhkan ya mulutnya harus berani buka gitu ya, berani ngomong, berani membuka kesempatan untuk supaya bisa punya penghasilan baru ya. Nah, jadi kita bicara investment tadi udah banyak ya, dan juga ada juga yang misalnya kalau punya uang lebih, dia tidak melakukan yang tadi, dia malah punya uang, dia buka bisnis baru, ya. Itu juga nggak salah ya, teman-teman ya. Jadi kalau memang punya uang lebih, itu boleh bisnis loh. Sehingga kita juga bisnis adalah salah satu bentuk investment. Misalnya, saya hari ini nggak punya skill buka nggak punya skill masak. Tapi saya punya uang untuk bisa buka restoran. Tinggal kerjasama dengan teman yang bisa masak, benar ya? Ya, jadi selalu ada ide, selalu ada pemikiran bagaimana kita bisa create, uang kita itu bisa menghasilkan uang lagi, ya. Kata kunci dari investment adalah bagaimana uang kita atau aset kita bekerja untuk menciptakan aset yang baru. Oke? Dapat poinnya investment itu? Ya. Jadi aset yang ada melahirkan aset yang baru, ya. Tapi sekali lagi mesti diingat investment itu sifatnya dua arah. Kalau benar dia akan berkembang, kalau salah keputusan ya, namanya ada risk investment atau investment risk ya. Jadi ada resikonya, kita juga bisa berkurang asetnya. Karena apa? Pengelolaan yang salah, ya. Jadi makanya di luar sana ada namanya tadi wealth management ya. Bagaimana supaya mengelola uang menjadi lebih banyak ya. Di-manage oleh pribadi boleh, boleh juga oleh sebuah lembaga atau seorang mendapatkan saran dari seorang financial advisor, ya. Jadi itu semuanya bisa dilakukan. Kata kunci dari investment tadi udah tahu ya, bagaimana aset bekerja untuk menciptakan aset baru, oke? Dan ingat tadi selalu ada 2 arah ya, two ways ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Semakin besar resikonya, semakin besar juga potensi untungnya. Dan kalau saya balik juga, kalau pengen dapat untung yang besar juga, berarti resikonya juga besar. Jadi di poin di sini kita benar-benar harus menyadari dulu rule of the game-nya seperti apa nih kalau bicara investment, ya. Kata Pak Suwandi, betul asalkan nggak gengsi, tapi kebanyakan gengsi ya. Jadi gengsi itu memang, seperti gravitasi Pak Suwandi, ya, suka narik ke bawah sehingga orang nggak bisa bergerak ya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ke strategi tahap 4. Nah, D itu apa tadi? Distribution ya, bahasa Indonesia juga sama ya distribusi ya, karena mungkin dari bahasa Inggris juga ya. Jadi dia itu distribusi. Nah, maksudnya dari distribution ini apa ya teman-teman ya? Tadi yang pertama masih ingat apa? S itu apa? Saving, Saving. Terus P-nya apa? protection, Protection ya. Terus kemudian masuk ke I.
investment. Men. Nah, jadi kalau kita coba runut dari awal nih ya Bu Devin dan teman-teman ya, sudah punya uang dikumpulin, terus kemudian uangnya dijaga ya, diprotek, dilestarikan biar nggak berkurang. Kemudian berikutnya uangnya dikembangkan atau asetnya dikembangkan sehingga menjadi makin banyak makin banyak makin banyak. Nah, pertanyaannya, namanya hidup ada batas waktunya nggak sih? Namanya hidup ada nggak sih batas waktunya? Ada ya. Jadi satu hari kita akan meninggalkan dunia ini ya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kebayang nggak sih kalau kita tidak mengatur bagaimana supaya harta yang sudah kita kumpulkan dari kita muda sampai kita di titik terakhir tutup usia itu ya, itu kalau nggak diatur gimana caranya untuk istilahnya kita diwariskan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kacau balau nggak kira-kira? Bisa jadi rebutan nggak kalau nggak diatur? Makanya di dalam teori kemakmuran, di dalam bicara mengenai wealth management, wealth distribution ini juga menjadi peran yang sangat penting. Mungkin teman-teman baru-baru ini sempat kedengeran nggak sih terjadi konflik keluarga dalam hal bicara mengenai seorang anak menuntut ibunya 500 miliar. Ada dengar? Ada kira-kira? Karena terkait dengan warisan? Bu Livi kayaknya tahu ya, Bu Ada Livi nggak ya. kira-kira? Tung berekspresi Ada soalnya. ya, Bu Feni juga tahu Ada. ya. Ya, dengar ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya proses mendistribusikan harta ke generasi berikut ya bisa ke pasangan ataupun ke anak-anak ya atau mungkin ada yang punya pemikiran saya mau kasih cucu boleh nggak sih gitu loh ya di luar istri suami anak cucu saya mau kasih ke teman baik boleh nggak sih hartanya kita. Nah, ayo kira-kira nih, ada juga anak dari 9 naga rebutan harta warisan. Iya bener. Ya jadi, ada naga, ya, ada kucing segala macam juga bisa ya. Namanya warisan itu bisa juga direbut oleh siapapun ya. Walaupun sekarang juga, kalau kita bicara di distribution kebetulan sekali ya, teman-teman semuanya, saya sertifikasi di bidang perencanaan waris ya. Jadi salah satu sertifikasi saya juga di perencanaan waris, jadi saya belajar tentang undang-undang waris yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau kita mau bagi, harta kita ke pasangan dan anak-anak, ya, ataupun ke anggota keluarga lainnya, itu ada aturannya ya, nggak bisa sembarangan. Jadi namanya ada undang-undang yang berlaku namanya undang-undang waris, ya. Jadi ada singkat aja Oh, ya, biar nggak berlama-lama di sini. Saya akan menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri ada 3 hukum waris. Yang pertama adalah perdata, yang kedua adalah hukum agama, ya, di mana hukum agama di sini hanya satu agama ya, yang pakai hukum agama adalah hukum waris Islam, ya. Di situ nanti ada pecah Al-Faraid nama yang baru ya. Jadi kompilasi hukum waris yang baru juga ada. Dan kemudian yang ketiga adalah hukum waris adat, ya. Di beberapa daerah ada ya, di Bali ada, Sumatera Utara, di Toraja, di Minang, di daerah Jawa juga ada ya. Jadi artinya bahwa waktu kita mau membagikan warisan ini, misalnya nih, contohnya saya aja ya, misalnya ya, saya ngumpulin uang yang banyak, harta yang banyak, kemudian satu hari pas saya meninggal, saya harus bisa mengatur sebelum meninggal. Ya, kalau saya tidak mengatur sebelum meninggal, artinya saya menyerahkan negara yang mengatur buat saya. Ya, jadi saya menyerahkan negara yang mengatur buat saya. Kenapa? Karena saya tidak membuat yang namanya surat wasiat. Jadi kalau kita tidak membuat surat wasiat, artinya negaralah yang akan membuat surat wasiatnya, istilahnya seperti itu, ya. Negara yang akan mengaturnya buat keluarga tersebut. Jadi bisa jadi apa yang diatur oleh negara tidak sesuai dengan harapannya kita. Dan dalam hal ini saya ingin berikan catatan juga kepada teman-teman bahwa pada saat membuat surat wasiat pun itu harus ada ngerti aturan-aturannya supaya tidak terjadi keributan, ya, tidak terjadi hak orang yang terbagi oleh kita yang nggak ngerti jatuh ke tangan orang yang atau jatuh ke anak yang salah satunya misalnya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan pentingnya kita melek perencanaan waris supaya tidak terjadi keributan di dalam keluarga. Kalau sampai terjadi perselisihan, terjadi keributan antara anak dan mungkin pasangan kita, penyebabnya saya boleh bilang bahwa yang membuat itu terjadi sebenarnya kesalahan terbesar ada di yang punya harta.
bukan mereka. Kenapa? Karena kalau mereka itu ngerti dan mereka itu juga diperlakukan dengan cara yang adil, kemungkinan untuk ributnya ada tapi kecil sekali, ya. Tapi kalau pembagiannya tidak adil, itu berpotensi untuk terjadi keributan besar sekali, ya. Jadi makanya salah satu kelas saya selalu saya sampaikan, kalau misalnya untuk, semua orang, itu sangat perlu sekali belajar tentang yang namanya perencanaan waris terkait dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Hari ini mungkin kita belum punya banyak harta. Saya sering ketemu orang ngomong gini, "Pak, saya ngapain ya Pak belajar perencanaan waris, harta aja sedikit, boleh dikatakan minim sekali, bahkan boleh dianggap nggak punya Pak. Jadi saya ngapain Pak belajar perencanaan waris, nggak ada yang saya wariskan." Saya bilang, mungkin hari ini ya, mungkin hari ini kita itu belum punya harta untuk diwariskan, tapi kita akan menjadi pihak yang menerima waris. Benar ya? Karena kita punya orang tua akan mewariskan buat kita, gitu ya. Nah, hari ini kita menerima, besok gantian kita yang memberikan kepada keturunan kita. Nah, tadi Pak Arjo satu statement-nya, ya menarik ya. Problemnya definisi adil itu beda untuk setiap orang. Memang benar sekali, adil itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Makanya ada undang-undang yang berlaku Pak Arjo, supaya apa? Undang-undang ini yang mengaturnya dan menjadi wasitnya. Walaupun di undang-undang pada saat diatur itu, banyak orang terkaget-kaget, "Loh, kok begini ya aturannya ya? Kok begitu ya?" Saya pikir Nah, ada kata saya pikir ya, di mana saya pikir itu begini, ternyata begitu. Dan itu semuanya diatur oleh undang-undang yang berlaku ya. Baik tadi undang-undang untuk hukum waris perdata, agama ataupun adat. Ya, jadi kalau kita bahas mengenai itu nanti teman-teman bisa pada kaget ya. Misalnya contoh-contoh aja. Misalnya eh, Bu Devin kalau boleh tahu nih, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Berarti Bu Devin ini muslim bukan? Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Ya, jadi kalau misalnya Bu Devin sendiri sudah menikah belum? Izin nanya. Sudah, Sudah. Nah, sudah punya anak? belum. Belum. Oke. Anggap nanti satu hari kan punya anak ya, Bu ya? Ya. Betul. Nah, punya anak. Kebayang nggak sih, Bu, kalau misalnya secara hukum waris, kalau misalnya kita muslim kan memang kita sangat-sangat diharapkan kita bisa menjalankan sesuai dengan ajaran muslim ya. Jadi kita Mm-mm, juga ya, pakai hukum waris Islam, disetujui oleh betul. semua keluarga. Nah, Mm-mm. kalau misalnya nanti diwariskan harta pada saat suami kita nanti sudah nggak ada nih, Bu. Kalau ibu diwariskan 1/8 harta kira-kira kaget nggak, Bu? Nyarinya bareng-bareng, Iya, nyarinya iya. Heeh. bareng-bareng nih, capeknya Mm-mm, bareng ya sama mm-mm, suami, itu mulai mm-mm, dari nol, Bu. Dari mm-mm, nggak mm-mm, ada sama sekali sekarang misalnya sudah punya harta lumayan lah. Pas mm-mm, suami meninggal, bagian harta suami yang diwariskan itu bagian kita hanya 1/8, Bu. mm-mm. Ya, kalau kita punya anak laki dapatnya 1/3. Sepertiga, betul kalau Ya, anak kalau cowok. anak perempuan separuh dari anak laki, jadi 1/6, Mm-mm, ya kan. betul. Terus kalau udah dibagi-bagi ada sisa, ternyata saudara kandung bisa dapat loh, Bu. Padahal itu kan sudah Betul, jauh ya. Nah, betul. hal-hal kayak gini sudah diatur. Nah, kalau Pak Arjo bilang, "Nanti itu adil nggak ya?" Orang sudah diatur, ya, harus ngikutin aturannya. Kalau enggak nanti jadinya diperdebatkan ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini ada strateginya supaya semua orang menjadi dalam tanda kutip adil versinya keluarga. Adil versinya yang punya harta yang mau mewariskan itu. Tidak melanggar hukum waris agama, tapi tetap bisa memberikan keadilan versi keluarga. Nah, inilah seninya dalam membuat perencanaan waris. Ya, kalau di Bali misalnya ya, ada yang dari Bali di sini, ya, kalau di Bali itu wanita kalau sudah menikah, itu untuk mendapatkan hak warisnya itu zero, nol. Dianggap sudah keluar dari keluarga kalau dia sudah menikah. Ya, jadi jangan berharap lagi dapat harta waris dari orang tuanya. Nah, itu kalau misalnya orang tuanya membagi harta pakai hukum adat, ya. Waduh, kalau jadi anak perempuan rugi dong, gitu ya. Nah, tapi tergantung, kalau pakai perdata aman, ya. Kalau pakai tadi hukum waris agama, misalnya muslim, ya berarti hitungannya separuh dari laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, kalau hukum itu sudah ditentukan ya. Jadi harus dijalankan aja, ya. Tinggal pakai strategi. So, teman-teman biar nggak kelamaan ya, kalau saya ngomong masalah waris itu biasanya cukup panjang, ya. Jadi biar saya cut sendiri juga ya, supaya nggak terlalu panjang di sini. Next time kapan-kapan kalau ada yang mau konsul silakan ya.
Yang penting tahu bagaimana menghubungi saya. Kita akan lanjut ke hal berikutnya, ya. Jadi dalam hal ini ya, metode SPID yang sudah kita sampaikan itu ya, itu, dalam satu paket seperti tadi Bu Devin dan teman-teman ya. Jadi ingat stepnya, ada saving, ada protection, ada investment, sama terakhir ada distribution ya. Di mana dengan adanya distribution itu menjamin bahwa harta kita yang sudah kita kumpulkan itu nggak capek-capek hilang begitu aja atau membuat terjadi keributan di keluarga, tapi malah bisa dilestarikan. Bahkan ada sebagian orang yang biasanya bukan hanya untuk keluarga loh, hartanya disumbangkan sebagian ya, karena dia punya jiwa sosial, hartanya juga bisa disumbangkan kepada yayasan. Buat muslim bisa diwakafkan, betul ya? Jadi buat, agama-agama lain juga itu ada yang namanya langsung diserahkan kepada yayasan atau ke, tempat-tempat keagamaan dan sebagainya. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya untuk hari ini silakan kita buka forum, dan untuk yang nanti setelah sesi ini selesai, kita bisa, bertemu di akun Instagram saya juga, bisa DM ke saya juga kalau memang ada yang mau dibahas ya, setelah ini dan nggak sempat ditanyakan. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, saya stop sharing. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu? Udah mulai merenung-merenung? Kalau dari tadi saya juga sudah mulai merenung-merenung. Apakah saya sudah melakukan itu? Gitu Jadi ya. metodenya satu ini ya, satu paket ya. Metodenya satu paket ini. Jadi Iya, nggak bisa lepas gitu ya. Harus iya. ada Jangan dari... jangan dihilangin, kalau dihilangin nanti malah jadi berantakan ya. Oke, silakan Pak Arjo. Oke, Pak Arjo udah angkat tangan. Monggo Pak Arjo. Ya, jadi tadi kalau yang gaji di bawah UMR ya, gaji, Hmm, sedangkan biaya-biaya hidup tuh naik terus. Ya ini saya bilang tadi hidup itu udah sangat hemat dalam arti memang biaya-biaya yang memang tidak perlu tuh sudah sangat dipotong itu udah bare minimum lah, udah nggak mungkin. mhm, Misalkan nggak punya rumah kan nggak mungkin, atau tidak punya tempat tinggal, entah itu kos atau apapun itu kan nggak mungkin. Padahal itu bisa dibilang biaya terbesar gitu kan. Karena oke. memang memang kalau yang lain mungkin belanja kecil-kecil gitu kan. Ya misalkan Hmm, kayak beli sayur atau beli kebutuhan sembako gitu kan. Tapi ya. sering. Nah, itu kalau dihitung-hitung ya mungkin ya lama-lama banyak juga. Jadi kira-kira gimana ini? Apa balance ini? Karena apakah tinggal di rumah saudara aja, jadi nanti Oh, biar patungan gitu biaya kosnya atau biaya living costnya, atau bagaimana gitu satu strateginya gitu. oke, Itu oke, sih ya saya pertanyaan dapat saya. poinnya Pak Arjo. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Pak. Yang pertama biasanya kalau kita melihat sebuah kondisi ya, yang harus kita lakukan advice itu atau berikan saran, yang pertama kita akan cek dulu, kita akan audit dulu ya, semua potensi pemasukan dan semua potensi pengeluaran, ya. Di situ kita akan bikin pos-posnya. Biasanya ada format-format yang sudah disiapin, template-nya udah ada, dimasukin di situ. Jadi sebelum terjadi pengeluaran ataupun pemasukan, misalnya ini bulan apa? Bulan Juli ya. Agustus itu sudah direncanakan dulu nih. Pemasukannya kira-kira berapa, pengeluarannya kira-kira berapa nih. Nanti tinggal realisasinya akan kita ukur atau akan kita monitoring. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah melakukan perencanaan, yang kedua melakukan pencatatan, ya, yang ketiga melakukan yang namanya monitoring. Nah, kalau misalnya kondisinya tidak sesuai harapan seperti Pak Arjo bilang tadi, pemasukannya cuma segini nih, pengeluarannya udah jelas-jelas kasat mata aja sudah lebih daripada pemasukan. Apakah tadi harus numpang rumah saudara? Saya yakin saudara pasti tidak senang ya kalau kita numpang gitu ya. Bisa jadi kalau saudara kita oke, pasangannya belum tentu oke nih Pak Arjo. Ya, bisa bisa ngamuk tuh. Dalam beberapa kejadian bisa aja akibat saudara numpang, itu keluarga itu bisa bercerai tuh. Ada filmnya kemarin Ipar Adalah Maut, ingat ya? Lagi trending juga tuh filmnya, Ipar Adalah Maut ya. Tapi kejadiannya bukan seperti kejadian di film ya, tapi pengertiannya adalah pasangan daripada saudara kita bisa jadi tidak nyaman dengan kehadiran kita dan bahkan membuat mereka bisa ribut dan akhirnya bisa berpisah. Jadi kalau saran dari saya adalah apabila semua kondisi itu sudah mentok dan memang, pengeluarannya sudah maksimal nggak bisa dikurangin lagi, solusi terakhir adalah tadi, cari pemasukan tambahan, side hustler. Coba cek kita punya skill apa yang kita mampu, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang. Bisa jadi misalnya begini,
kalau kita adalah orang tadi saya udah berikan contoh ya, kalau misalnya tadi Bu Devin itu jualan makanan, saya akan, mengajukan diri, "Bu Devin saya bantu jualin dong produknya, nanti saya bisa dikasih komisi." Salah satunya itu. Yang kedua, buat yang punya skill, misalnya saya punya skill-nya itu adalah membuat kue, ya, membuat kue. Nah, saya akan mencoba untuk mencari orang yang mau modalin saya, untuk saya bisa buat kue. Nah, di situ nanti saya bisa punya penghasilan tambahan Pak Arjo, ya. Atau saya misalnya punya kemampuan di digital marketing, ya, saya belajar sama Pak Juanda, sehingga saya ngerti namanya internet marketing. Kemudian saya mencari orang yang mau saya bantu. Jadi saya tetap nggak ninggalin pekerjaan utama saya, tapi saya bisa dapat side job untuk dapat honor. Ya berapa sih honornya misalnya sebulan tambahan 1 juta, ya udah lumayan ya. Jadi kita bekerja, remote dan kita bisa dapat penghasilan tambahan. Itu mungkin salah satu yang saya bisa sarankan sih Pak Arjo. Kira-kira Iya, begitu. tapi kalaupun ada Thank you. pemasukan kedua ya, entah itu pekerjaan kedua atau usaha sampingan, itu kan Hmm, ada banyak pertimbangannya juga. Yang pasti nanti bayar pajaknya juga nambah. Karena bukan cuma dari pekerjaan pertama, tapi juga ada pekerjaan kedua. Jadi pajaknya double nih, itu pertama. oke. Kedua, ribetnya pasti juga nambah, karena kan kerja full time, itu juga udah ribet, kadang-kadang mesti lembur, sedangkan yang lain itu juga harus diurus, itu kan. Sedangkan waktu kita kan cuma 24 jam kan satu hari. Jadi nggak bisa ini kita di-split dalam menjadi 2 orang gitu. Belum lagi nanti kalau Pak, misalkan yang sudah menikah, sudah punya anak, merasa dicuekin karena terlalu sibuk kerja segala macam, itu juga di problem lagi. Jadi oke. kadang-kadang tidak sederhana gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada alternatif lain yang bisa lebih enak lah gitu, yang bisa lebih nyaman gitu, selain yang tadi sudah diungkap. Pak Arjo, saya coba menjawab, tapi ini sekali lagi ini opini pribadi saya Pak Arjo ya. Jadi saya menggambarkan yang pertama, saya ingin meluruskan Pak. Yang namanya penghasilan rendah Pak, itu tidak ada pajak Pak. Karena ada namanya PTKP Pak, penghasilan tidak kena pajak. Jadi saya percaya kalau tadi udah di bawah UMR, ya terus pemasukan penghasilan yang kedua itu juga belum ada pajaknya Pak. Jadi mungkin pemahaman ini saya harus jelaskan dulu. Jadi Bapak nggak usah khawatir masalah pajak. Ya, pajak itu adalah orang yang harus penghasilan di atas 60 juta setahun Pak. Ya, jadi sebulan rata-rata 5 juta baru bisa dikenakan pajak. Itu pun angkanya sangat kecil sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak bilang tadi mengenai, wah kalau misalnya setiap orang punya 24 jam ya. Saya percaya, saya pribadi Pak, terlepas daripada saya punya weekend juga, saya weekend libur Pak ya. Ini contoh aja. Saya mungkin sehari bisa kerja lebih dari 12 jam Pak. Kalau normalnya orang kerja 8 jam, saya bisa kerja 12 jam Pak. Tapi saya enjoy dengan pekerjaan 12 jam itu kenapa? Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tujuannya adalah untuk kepentingan pasangan dan anak-anak saya, Pak. Jadi kalau saya percaya, saya lebih memilih saya nggak punya waktu buat anak daripada anak saya nggak makan, Pak. Ini saya ngomong blak-blakan ya, Pak. Ya, jadi saya mengesampingkan semua hal terkait masalah kenyamanan, waktu dan lain-lain buat keluarga. Kalau anak saya nggak makan, Pak, itu juga lebih baik saya juga harus kerja lebih keras, Pak. Itu my point, Pak. Jadi kalau bicara mengenai pilihan kita, kerjanya lebih ribet karena 2 job dan lain-lain, ya udah pasti, Pak, namanya kita kerja cari uang nggak ada yang enak, Pak. Kalau yang enak itu, ya itu mungkin pekerjaan yang lain saya nggak tahu ya, Pak. Tapi setahu saya namanya orang bekerja cari uang itu tidak ada yang istilahnya sampai seneng banget, enggak. Karena bekerja buat saya bukan hobi, Pak, tapi memang kewajiban. Itu sih, Pak. Jadi kalau memang orangnya masih tetap ngeyel merasa, waduh saya kerja hanya bisa sekian jam karena mau buat keluarga, terus, dan lain-lain, sedangkan pemasukannya enggak. Saya nggak bisa mengatakan bahwa uangnya akan tiba-tiba muncul, Pak, kalau kita nggak punya second job, Pak. Punya second job aja belum tentu cukup, Pak, apalagi kalau kita memutuskan hanya untuk menunggu tiba-tiba uangnya datang sih nggak mungkin ya, Pak. Ini sekali lagi opini pribadi ya, Pak Arjo ya. Jadi kalau misalnya orangnya memilih untuk cara yang hanya untuk misalnya let's say tadi seperti Bapak bilang numpang di rumah saudara sih saya nggak kebayang sih, Pak. Itu aja mungkin. Ada yang lain yang mau bertanya silakan. Mana Pak Arjo? Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Arjo. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan, Bapak Ibu? Boleh, kalau misalnya mau konsul-konsul itu boleh. Kalau misalnya
wah saya udah kerja banyak nih tapi ya masih gini-gini aja. Kalau dulu saya mikir, kalau dipikir-pikir saya dengan uang yang saya dapatkan juga banyak, tapi nggak jadi apa-apa. Terus baru-baru ikut iCommunity aja saya harus tahu tentang investasi, lalu mencoba emas itu. Dulu kalau saya pikir uang kemana saja ya selama mungkin. Waduh, Oke, ini ada pertanyaan nih. Oh, bukan. Oh, dari Pak Pak Indra, Indra. ini mau Oke. tanya-tanya nih, investasinya apa nih, Pak? Oke. Nah, oke, ini pertanyaannya personal tapi nggak apa-apa ya, jadi biar sama-sama tukar pikiran ya. Yang pertama adalah karena profil saya itu secara umum saya itu orangnya konservatif, Pak Indra. Jadi karena saya konservatif, udah pasti saya nggak mungkin simpan kripto, Pak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara saham pun, saya pernah dulu juga sempat mencoba di saham supaya dapat feel-nya, Pak. Karena sebagai financial planner kalau nggak pernah ngerasain investasi saham kayaknya gimana gitu ya, trading-tradingnya pernah. Tapi nggak begitu lama karena memang kondisinya buat saya kalau, untuk trading sendiri mungkin saya tidak terlalu nyaman ya, karena saya tipikal orang yang nggak suka resiko loss money, Pak. Jadi kalaupun nanti one day saya kembali ke dunia saham gitu ya, untuk investment di saham, saya mungkin akan mainnya ke jangka panjang. Jadi beli, taruh, ya, dalam satu waktu mungkin lebih berharap dividen, lebih berharap hasilnya itu bisa bertumbuh dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau untuk yang paling umum saat ini mungkin saya karena background-nya orang bisnis juga, Pak, mungkin saya juga karena konservatif di investment, tapi secara bisnis saya nggak konservatif, Pak. Saya risk taker dalam hal punya punya bisnis. Jadi saya orangnya senang diajak untuk berbisnis, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin dan menurut saya itu modalnya nggak terlalu besar, tapi juga hasilnya bisa maksimal, biasanya saya bisa coba. Gitu ya, Pak. Jadi lebih ke sektor real sih saya, Pak, langsung. Mungkin itu menjawab ya, Pak? Thank you. Oke, menjawab ya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Ini kayaknya udah ada pertanyaan lagi nih, Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti mungkin ada pertanyaan lanjut, bisa tanya lewat DM ya, Pak ya. Boleh ya, Pak, DM? Boleh boleh, ya. Seperti tadi Pak Juanda udah bilang loh, kalau DM masih free ya, tapi kalau nanti sifatnya udah personal nanti ada rate card-nya ya. Mumpung di sini gratis sebenarnya kok nggak mau ditanya-tanya ya? Iya, benar-benar. Harusnya kalau konsul-konsul itu paling pasnya di sini, soalnya nanti bakal dikasih tahu rahasia-rahasia spill dikit-dikit gitu dikasih tahu sama Pak Edi nih. Iya, jadi kita bisa diskusi kan dengan pertanyaan itu jadi ada topik yang bisa kita bahas sambil menunggu, acara ini sampai selesai kan kita juga ada topik-topik yang menarik gitu ya. Karena kalau dengan pertanyaan itu biasanya jadi lebih tergali kondisi yang ada. Bagaimana sih kita pengen meningkatkan jumlah kekayaan kita, tapi juga tidak membuat itu menjadi hilang atau berkurang gitu ya. Kan dasarnya itu. Betul. Nah, mungkin kalau pertanyaan dari saya nih, Pak, kan Mhm, tadi ada 4 pilar penting nih, saving, mhm. protection, investment, dan distribution itu tadi ya, Pak Oke. ya. Mhm, Distribution udah nih. Nah, tapi mhm. kalau misalnya kita dapat, menurut Bapak nih, berapa persen sih kita harus membagi ini gitu? Misalnya dari saving, protection, dan investmentnya ini kalau misalnya untuk mengelola nih kekayaan kita gitu ya mungkin ya sebelum Oke. kita akhirnya bisa mendistribusikannya dengan baik gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari, Bu Devin ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengenal namanya financial check up. Mungkin teman-teman pernah ya kalau namanya secara berkala sering ya ke mungkin klinik-klinik seperti namanya saya sebut brand Prodia, Biomedica, ada ya? Itu suka ngecek ya kolesterolnya, gula darahnya, ngecek apalagi biasanya, macam-macam ya. Jadi ada namanya klinik Tongfang. Itu klinik TCM ya biasanya ya. Terkenal itu di zaman dulu ya. Sekarang nggak pernah dengar lagi saya Tongfangnya ke mana ya. Mungkin udah pulang kali ya. Nah, atau udah dagang miswe kali ya. Bercanda. Nah, jadi ada namanya financial check up teman-teman, ya. Financial check up itu nanti akan ketahuan tuh, di kondisi mana yang kita kurang sehat, ya. Jadi ketahuan biasanya ada biasanya ada jasa untuk membuat financial check up buat
klien-klien biasanya ya. Dan itu ada tarifnya tuh, ya, ada tarifnya. Sehingga kita dengan itu, kita bisa mengetahui, oh saya punya keuangan ini udah masuk kategori green nih, atau sehat, atau merah, ya. Merahnya di mana nih? Apakah aset kita kurang liquid kah? Ataukah dana daruratnya itu tadi nggak cukup kah? Itu nanti diukur semuanya, ada lebih kurang 10 indikator untuk menentukan bahwa kita itu sehat nggak secara finansial. Jangan cuma badannya sehat karena olahraga terus, tapi secara keuangan nggak pernah dicek misalnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga tadi yang Bu Devin sampaikan itu adalah berapa sih porsinya masing-masing gitu ya. Nah, itu ada namanya istilah asset allocation atau mengalokasikan aset-aset kita ke dalam bentuk-bentuk investasi yang tadi tuh, ya. Investasinya tadi macam-macam. Ada bisnis, properti, ya saham, ya terus ada mungkin di bank deposito, ada juga yang namanya investasi emas dan sebagainya. Nah, asset allocation itu nanti akan menentukan apakah aset kita cukup liquid apa enggak, persentase liquidnya berapa. Dan ada beberapa aset yang liquid pada saat orangnya masih hidup, tapi ternyata sifatnya menjadi tidak liquid pada saat orangnya meninggal. Contohnya apa? Contohnya rekening bank. Rekening bank itu ya adalah rekening yang liquid, Bu Devin. Ya, liquid karena tinggal ditarik aja uangnya. Tapi pada seseorang itu meninggal dunia, yang terjadi uang itu harus dibekukan dulu, didormankan istilahnya kalau di bank. Kenapa? Karena pengen ditemukan dulu siapa pemilik yang sah berikutnya. Makanya bank harus meng-lock itu dulu, mengunci itu dulu sampai ada surat keterangan waris yang terbit dari pengadilan, baru bisa dicairkan kepada orang yang berhak. Ya, jadi itu salah satunya. Makanya dan juga misalnya kalau ada orang yang asetnya misalnya 100 miliar dengan orang yang asetnya 1 miliar, tentu persentasenya beda. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya 100 miliar, 5% aja itu udah 5 miliar. Kalau 1 miliar, 5%-nya itu baru berapa? Baru 50 juta. Sehingga persentase itu menentukan liquidity dan sebagainya. Jadi liquidity itu range-nya antara 5 sampai 15% harus liquid. Ya, kalau misalnya nggak liquid, bahayanya adalah pas dibutuhkan kita harus jual aset yang tidak liquid dan biasanya harganya akan di-push ke bawah. Benar ya? Ada kemarin kemarin apa tadi pagi ya, baru dengar cerita itu ada tanah di daerah Jakarta Selatan, harga bukunya 40 miliar, lagi mau dijual 26 miliar. Karena orangnya butuh uang. Dan itu sudah masuk ke dalam tahap pelelangan oleh bank. Ya, jadi bisa dibayangkan ya 40 jadi 26 loh. Karena apa? Wow. Karena memang kondisinya itu dalam keadaan kepepet, terpaksa. Bisa karena gagal bayar utang ataupun biasanya dalam kondisi orang sakit dan butuh uang untuk bayar biaya rumah sakit. Seperti itu. Terjawab, Bu Devin? Oke, jadi memang kayaknya memang butuh ya nggak cuman cek kesehatan aja, tapi cek kekayaan kita itu juga berapa itu juga penting. Konsul sama financial planner itu juga penting karena tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Saya Betul. baru baru sadar nih, benar kalau misalnya bisa aja nih saya punya kekayaan 1 TO, wah, amin. Mhm. Tapi ternyata dari kacamatanya Pak Edi nih nggak semuanya ini baik dalam keadaan yang baik. Semuanya ternyata ada resiko yang saya Ya, malah nggak tahu kayak gitu. Oke, mhm. ini akhirnya bertanya nih Bu Feni. Iya. Mungkin bisa di, secara lisan, Bu, biar saya lebih ngerti, Bu, karena dari pertanyaannya mungkin saya perlu lebih jelas. Iya, boleh Bu Feni, mending boleh on mic gitu ya Bu Feni. Mhm, mhm. Saya sudah Iya, baca tapi biar nggak salah ngerti ya, Bu. iya. Untuk bisnis awal, jika kita misalkan sebagai karyawan, untuk Mhm, bisnis kita harus saving berapa? Itu kan ada resiko-resikonya ya. Misalkan mhm. eh, sehari-hari dia harus berapa, untuk keperluannya, untuk bisnis berapa, untuk coba-cobanya dan sebagainya itu Oh, Paretonya kayak apa? Sampai abandon itu sampai dia itu sudah produk market fit dan dia itu dia kan butuh untuk R&D dan sebagainya untuk survive. mhm, Itu mhm, mhm. ya enggak? Oke, saya coba pahami. Kalau saya jawabnya tadi belum pas, nanti boleh dikoreksi lagi ya, Bu Feni ya. Dasar pertama adalah kalau misalnya nih, kalau saya itu harus memisahkan dulu ya. Ini theoretical-nya ya, theoretical-nya, idealnya ya, bahwa uang untuk bisnis dengan uang pribadi itu harus dipisah.
Walaupun kenyataannya kalau kita lihat bisnis UMKM khususnya itu kebanyakan uang pribadi sama uang bisnis itu suka kecampur-campur, ya. Biasanya kenapa? Karena pada saat bisnis itu lagi butuh uang, injek modal tambahan, sudah nggak ada uangnya di dalam bisnis, biasanya uang pribadinya dipakai dulu, ya. Mudah-mudahan nanti dibalikin, tapi kadang-kadang kalau bisnisnya nggak berjalan baik, malah makin kesedot banyak, ya. Jadi, hal ini sering terjadi kalau kita memang sulit untuk mengatur pembagian antara uang pribadi dan uang bisnis. So, rekomendasinya adalah ini menjadi satu, keharusan ya, satu perhatian buat kita semuanya kalau kita mau berbisnis jangan sampai uang pribadinya itu tercampur. Rekening harus berbeda dan dikelola secara profesional. Kalau ditanya berapa banyak yang bisa ditaruh di bisnis, itu selama bisnis itu kalau misalnya sampai terjadi resiko tutup pun ya, gagal total, jangan sampai mengganggu keuangan pribadi. Selama itu terpenuhi ya udah go ahead. Misalnya secara bisnis saya bisa keluarkan 1 miliar. 1 miliar itu diambil dari uang saya yang misalnya yang tadi saya bilang ya, salah satu bagian dari investment itu juga adalah sektor real. Jadi misalnya kalau tadi Pak Indra nanya misalnya, "Pak Edi investasinya apa nih?" Ya, kalau karena saya senang sektor real, saya nggak masukin ke emas, saya nggak masukin ke properti dan lain-lain, ya udah uang itu saya anggap sebagai investasi juga. Ternyata investasinya jeblok. Ya udah, sama aja, sama seperti saya investasi di produk-produk keuangan juga bisa rugi kan ya. Jadi prinsip dasarnya sama. Yang penting jangan sampai setelah investasinya di bisnis ini gagal, kemudian membuat kitanya itu terpuruk secara kehidupan. Nah ini yang nggak boleh aja sih. Jadi batasnya itu nggak bicara persentase, tapi bicara bagaimana uang pribadi itu tidak terganggu oleh kepentingan bisnis atau resiko bisnis. Mungkin gitu ya Bu Feni ya. Semoga menjawab. Oke, ya, thank you Pak Thank Edi. you, thank you. Memang harus ada selalu uang dingin gitu, Pak. Jadi kalau misalnya nih, apa ya, Pak ya, berarti kadang tuh hal-hal yang kayak gini yang membuat kita kayak susah juga ya, maksudnya buka bisnis jadi kayak harus benar-benar well prepare gitu. Kalau mau well prepare gini, akhirnya kapan dong buka bisnisnya? Kadang kan mikirnya gitu ya, Pak ya. Iya, jadi Mungkin bisa dikasih tipsnya nggak sih, Pak, yang menurut Bapak gitu? Kalau misalnya untuk uang muternya nggak, uang sehari-harinya nggak terlalu banyak, tapi kita tetap ingin apa ya, bisnisnya tetap berjalan kayak gitu, meskipun dengan tanda kutip kan selalu ada resiko itu tadi ya Pak. Meminimalisirnya gimana nih Pak? Mungkin ada tips dari Bapak nggak? oke, simpelnya sih gini sih, Bu Devin ya. Jadi yang pertama adalah, kan nggak semua bisnis itu perlu modal besar ya. Jadi kalau memang kita pengen bisnis, nggak semua bisnis perlu modal besar. Bisa aja yang namanya kita menjadi affiliate atau reseller kan itu juga bisnis. Kita nggak perlu stok dan sebagainya juga. Bisa langsung dikirimkan dari yang punya produk kepada penjual. Jadi beberapa bisnis belum tentu kita harus keluar uang banyak kok. Jadi kita tinggal melihat resiko bisnisnya. Ada resiko bisnis rendah, keuntungan juga bisa besar kok. Jadi tinggal kejelian kita aja sih. Bedanya kalau kita udah punya uang besar ya kita berani ambil bisnis yang modal besar, resikonya besar. Jadi kuncinya adalah sabar dan jeli, Bu. Ya, jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita sampai kita minjem uang bank, terus mengagunkan aset-asetnya kita sehingga pada saat terjadi gagal ya aset kita hilang. Ya, dan nggak ada jaminan misalnya, oh saya kan udah skill-nya udah tinggi di bidang ini, nggak mungkin rugi. Nggak ada garansi bisnis itu selalu untung, nggak ada. Kalau ada semua orang udah kaya, Bu. Ya kan? Tapi karena namanya bisnis itu selalu ada potensi gagalnya sehingga kita selalu menyampaikan kuasai bisnisnya, tapi juga harus tetap mengetahui resikonya. Monitoring adalah kunci, Bu. Jadi kalau sampai terjadi masalah itu nggak langsung kecemplung semua, tapi mendeteksi dari awal udah ketahuan. Terus cari solusinya secepat mungkin. Apakah cut loss? Apakah cari cara yang lain sehingga tidak sampai terjun bebas dan sebagainya. Gitu, Bu. Harus sabar dan jeli. Saya suka nih kata-kata harus sabar dan jeli. Itu kadang yang selalu dilupakan gitu loh Pak. Maunya tuh cepet. Ya kayak pertanyaan Bapak tadi, siapa yang mau kaya? Kalau saya bisa besok kaya, saya mau. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Nggak kerasa nih Pak, udah jam 20.46 nih. Udah kita banyak ngobrolnya.
Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau spill tanya dikit, spill tanya dikit gitu, boleh DM. Tapi nanti kalau udah langsung, apakah Pak Edi bisa melihat kesehatan kekayaan saya, keuangan saya gitu. Nah itu nanti ada ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya Pak ya. Iya, Tapi iya. seperti biasa, saya sebelum menutup saya nanti mau minta closing statement dari Pak Edi, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Selagi saya sekarang mau share screen nih untuk cerita tentang iCommunity. Jadi gantian nih, kalau tadi Pak Edi, sekarang saya nih yang mau share screen. Oke, thank you. Jadi selamat datang Bapak Ibu di iCommunity ya, Bapak Ibu yang baru hadir. Jadi iCommunity ini adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul. Jadi Bapak Ibu udah tahu kan tadi backgroundnya ada yang karyawan, ada yang usaha, kayak gitu macam-macam. Nah, jadi iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer, founder iCommunity tentunya, digital marketer juga. Jadi beliau juga banyak mengisi seminar-seminar tentang iCommunity gitu. Nah, lalu kita mengenal iCommunity lebih dekat nih. Jadi apa sih iCommunity itu? Jadi kita punya visi, yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menemukan kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu tujuan iCommunity apa sih gitu? Nah, tujuannya adalah yang pertama, mersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas ini kita nggak pengen jadi tempat yang udah kongko-kongko gitu aja, tapi kita pengen punya kode etik juga. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang firm untuk Bapak Ibu mencari networking. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Nah, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, next-nya saya akan menjelaskan kenapa iCommunity ini sangat bermanfaat nih buat Bapak Ibu. Jadi, contohnya nih, gimana kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pernah mengalami masalah berikut nih, yang nggak punya network, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, dan cuman gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ngalamin masalah tersebut, sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena masalah di atas terjadi pada sebagian besar bisnis. Meskipun Bapak Ibu udah bilang nih kayak, padahal Mbak Devin saya tuh sudah ikut semua, saya udah ikut seminar, saya udah ikut event, bazar, dan lain-lain, tapi masih gini-gini aja kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu masalah, nggak masalah, nggak perlu berkecil hati. Kita bisa coba cara yang satu ini, yaitu kami bareng-bareng nih berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama. So, kami memperkenalkan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community. Terus jadi valuable community itu ada akses networking, akses learning, dan juga akses contributing, contohnya kayak malam hari ini. Terus yang kedua, quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga yang paling disukai yaitu
low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak banget konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu apakah benar iCommunity sebermanfaat itu, ini adalah 7 program yang kita punya dan semuanya berjalan. Ini udah 2 tahun iCommunity berdiri ya, dan masih terus berlanjut. Tiap minggu ada iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis jam 19.30. Lalu ada iCommunity Business Matching, yaitu ngobrol di Instagram gitu jam 15.30. Nah, oke, ini adalah contoh iCommunity Business Matching by online ya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu nih, ini emang online aja kayak gitu. Nggak perlu khawatir karena ada offline-nya. Nah, semua infonya ada di mana? Ada di Instagram iCommunity ini. iCommunity Official. Bapak Ibu udah follow belum? Harus follow ya sekarang. Jadi biar tahu semua info-infonya. Lalu kalau tadi ada yang ketinggalan, aduh Pak Edi ngomong apa sih ini tadi ketinggalan? Pengen dengar lagi, bisa cek di YouTube-nya iCommunity besok. Jadi langsung ada. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Terima kasih. Kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, kembali lagi, boleh saya dikasih closing statement atas ngobrol kita pada malam hari ini? Oke, kembali ke saya lagi ya Bu Devin ya. Oke teman-teman semuanya, sembari kita tadi sudah banyak belajar ya, kita belajar tentang metode SPEED gitu ya. Jadi saving, protection, investment, distribution ya. Jadi setelah kita belajar ini semuanya, saya berharap bahwa ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan kita secara finansial. Jadi saya ingin memberikan sebuah closing statement juga untuk menutup sesi ini, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang sudah kita pelajari semua dalam hidup kita itu tidak akan bermanfaat apabila itu hanya menjadi teori dan ilmu dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa semua ilmu yang sudah kita ngerti, yang sudah kita pahami, dijalankan, dipraktekkan untuk kepentingan kita selama kita mau bertumbuh dan dilakukan setiap hari. Itu aja Bu Devin, terima kasih banyak buat kesempatannya. Dan juga terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you, saya senang bernetworking juga. Dan buat teman-teman yang sudah berinteraksi, saya ucapkan ekstra terima kasih karena nggak semuanya tadi berinteraksi. Tapi saya percaya ilmu ini semoga bisa berguna buat kita semuanya. Thank you. Pak Indra, thank you Pak Indra yang buka kamera luar biasa. Berguna banget lah jelasnya ya, membuka mata pikiran kita semua. Oke, sebelum menutup seperti biasa boleh kita foto bareng dulu meskipun online ya. Kalau saya sudah melihat wajah tampannya Pak Indra, monggo Bapak Ibu yang lain bisa membuka ini Abu Jen. Ya ampun, terima kasih banyak hadir dari pertama sampai akhir. Bu Diah juga meskipun ngomong ya, tetap Pak Suwandi, terima kasih. Oke, kita boleh foto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Kita boleh ngomong makasih juga ke Pak Edi atas ngobrolnya malam hari ini. Semuanya. Thank you Bro Ed. Thank you semuanya juga. Sampai jumpa di acara offline.